warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, terutama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Serta tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Kita akan memasuki pembahasan materi peradaban dinasti Umayyah dengan pemateri pertama Zihan Syahrial yang akan menyampaikan materi sejarah berdirinya dinasti Umayyah serta para khalifah dinasti Umayyah. Dan pemateri kedua dengan saya sendiri Aisyah Maulana Hasanah dengan materi masa kemajuan peradaban dinasti Umayyah. Pemateri terakhir yaitu Bambang Yusuf dengan materi masa kemunduran dinasti Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Syahrial dengan NIM 412109. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sejarah Dinasti Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, serta dari tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordova, Spanyol. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah ibnu Abdisyams ibnu Abdil Manaf, kakek buyutnya Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy yang memerintah pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah pertama kali masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah atau dikenal dengan pembebasan Makkah, yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi atau tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah ke Mekah, lalu menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikitpun, serta menghancurkan berhala-berhala yang terletak di dalam dan sekitar Ka'bah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian kota Maskin dekat Madam Kufuah yang dikenal dengan sebutan Ammul Jamaah, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib syahid terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljami dari kaum Khawarij pada 17 Ramadan tahun 41 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Lalu kemudian masyarakat Madinah mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selanjutnya. Akan tetapi pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib hanya bertahan beberapa bulan saja. Melihat kondisi pada masa tersebut, Hasan bin Ali bin Abi Thalib memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Hal ini membuat ia menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 6 September 661 Masehi. Sejak saat itu, secara resmi pemerintahan Islam disandang oleh Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Dia kemudian memerintahkan pusat dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan sistem pemerintahan monarki hereditary atau kerajaan turun-temurun. Selanjutnya yaitu nama-nama khalifah dinasti Umayyah.
Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir mencapai 1 abad, yaitu kurang lebih dari 90 tahun, hingga dengan 14 khalifah, diantaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Yazid, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mahyasana dengan NIM 4121031 akan melanjutkan materi yaitu masa kemajuan dinasti Umayyah. Masa kemajuan dinasti Umayyah dimulai pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik hingga masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang mana Islam mengalami perkembangan yang hampir menjuru ke seluruh dunia, di antaranya Asia Tenggara, Asia Utara, Afrika Utara, hingga Andalusia, serta India dan Persia. Tidak hanya itu, pemerintahan dinasti Umayyah juga melakukan perkembangan peradaban ilmu pengetahuan serta administrasi pemerintahan. Serta pada masa dinasti Umayyah juga melakukan pembuatan mata uang, yaitu pada masa kekhalifahan Marwan bin Hakam, yaitu ia merupakan khalifah yang keempat. Banyak kemajuan peradaban pada masa dinasti Umayyah, diantaranya ilmu pengetahuan yaitu ilmu qiraat, nahwu, balaghah, hadis, dan sejarah, serta infrastruktur pembangunan seperti istana, masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan, serta fasilitas pendidikan yaitu kutab, halaqah di masjid, serta departemen pemerintahan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bambang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yusuf, NIM 4121075. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan makalah kami, yaitu selanjutnya ialah fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya seperti kedua kakaknya, yaitu Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Abdul Walid, dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Menurut para pakar sejarah Islam bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintah Bani Umayyah. Lantaran terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan, dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Walid II itu menjadi khalifah yang sah. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah 1 ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah 1. Selain yang disebutkan di atas, juga dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi,
tidak disiplin dalam pekerjaan dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Akhirnya yang terjadi adalah para pembesar lain seperti pengawal istana, perdana menteri, dan para qadilah yang dapat mengendalikan pemerintahan. Sementara para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku nepotisme, korupsi ini, penyelewengan jabatan lainnya. Sikap masyarakat terhadap kasus-kasus amoral di atas membuat masyarakat semakin benci dan marah pada keturunan Bani Umayyah I. Puncaknya dari kemarahan tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir dan Tahiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah adalah Abbasiyah. Peperangan yang dilancarkan kedua kekuatan ini berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Bani Umayyah I. Dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah I tepatnya tahun 132 Hijriah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.